Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kali ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Setelah membaca sebuah cerita, peserta didik dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Melalui pengenalan teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Norma dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada norma dalam masyarakat, yang kedua pelanggaran norma, yang ketiga arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan yang terakhir pelaksanaan norma. Yang pertama, norma dalam masyarakat. 1. Hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma juga bertujuan untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Nomor 2, ciri-ciri norma. Yang pertama ada hasil kesepakatan bersama, yang kedua ada tes tertulis dan tidak tertulis, yang ketiga adanya sanksi, dan yang keempat bersifat dinamis. Nomor 3, klasifikasi norma. Ada 3 yaitu yang pertama norma berdasarkan sumbernya, yang kedua norma berdasarkan daya pengikatnya, dan yang terakhir norma berdasarkan bentuknya. Macam-macam norma dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan, dan tujuannya adalah mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Contoh lain dari norma agama adalah menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, menghormati dan patuh kepada orang tua, dan tidak melakukan hal-hal tercela. Pengakuan adanya norma agama sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Contoh dari norma kesusilaan adalah yang pertama, tidak menyombongkan diri kepada orang lain, kedua, berbuat baik terhadap sesama manusia, menghindari sifat malas, kasar dan pendendam, tidak angkuh kepada orang lain, dan berlaku jujur. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor dan kasar, tidak makan sambil berbicara, tidak meludah di sembarang tempat. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuan dari norma hukum adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya. Dengan kata lain, norma hukum ditujukan untuk membuat perlindungan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh norma lainnya, seperti norma agama, kebiasaan, kesopanan, dan lain-lain. Contoh dari norma hukum adalah
melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu, tidak mengganggu ketertiban umum, patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan tidak kejahatan lainnya. Terakhir, yaitu tingkatan norma. Ada 4. Yang pertama, cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan berhubungan antara individu dalam masyarakat. Berdasarkan daya pengikatnya, pelanggar mendapat sanksi yang tidak tegas, seperti teguran. Misalnya, seorang remaja yang berdandan terlalu menor atau berlebihan akan mendapat teguran dari teman-temannya. Yang kedua, ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Contohnya, kebiasaan adalah mematuhi orang yang lebih tua pada hari raya keagamaan, mengunjungi kerabat atau saudara yang lebih tua, dan mengucapkan salam ketika akan keluar atau masuk ke rumah. Yang ketiga, yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Contohnya adalah larangan melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak pantas. Terakhir, ada adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya diakui sebagai hal yang baik. Contoh dari adat istiadat adalah pantangan atau sesuatu yang dianggap tabu dalam masyarakat adat. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.